Strategi yang ketiga adalah jadwalkan kegiatan di kuadran 2. Ya, tadi kita sudah bahas bahwa ada 4 kuadran dan paling sering orang melakukan di kuadran 1 sesuatu yang mendesak dan kuadran 3 atau 4. Tapi kuadran 2 ini sering ditunda dan akhirnya tidak dilakukan sama sekali. Kalau kita mau bisa memanage waktu dengan baik, kita harus menjadwalkan kegiatan di kuadran 2. Salah satu alasannya, ini sebagai contoh, ada satu tim ya pemadam kebakaran. Umumnya pemadam kebakaran itu bekerja kalau ada kebakaran, betul? Ketika kebakaran baru mereka wah sibuk sana sini menyelesaikan pekerjaannya. Jadi pekerjaannya urgent terus, mendesak terus. Nah, ini ada satu tim pemadam kebakaran yang melakukan hal yang berbeda. Mereka mencoba menganalisa dan mulai masuk ke kuadran 2. Mereka bekerja di kuadran 2 ya. Apa yang mereka lakukan sebagai pemadam kebakaran, mereka justru meningkatkan jumlah sosialisasi titik-titik rawan kebakaran di kota itu. Jadi dia sosialisasi ke masyarakat, ini di sini rawan kebakaran, di sini juga rawan, di sini harus hati-hati dan seterusnya. Sehingga masyarakat punya kesadaran yang lebih tinggi bagian area mana yang perlu hati-hati. Kemudian memberikan pelatihan cara memadamkan api, cara menghubungi pemadam, baik ke anak-anak sekolah, ke orang-orang tua, ke masyarakat, ya, sehingga mereka lebih terampil ketika ada api, mereka bisa padamkan secara cepat. Memetakan dan memperbaiki saluran air di kota, dipetakan. Kalau ada kebakaran di sini ngambilnya dari mana? Kalau ada kebakaran sebelah sini ngambilnya dari mana? Dan seterusnya. Mereka coba atur supaya bisa semakin cepat mengakses air. Dan setelah ini semua dilakukan, dampaknya jumlah kebakaran menurun drastis. Ya, Anda perhatikan tim pemadam kebakaran yang ini berbeda dengan yang umum. Kalau umumnya mereka bekerja pada saat terjadi kebakaran, kalau yang ini bekerja sebelum kebakaran terjadi, sehingga salah satu dampaknya menurunkan angka kebakaran. Itulah bekerja di kuadran 2. Lebih enak mana bekerja di kuadran 2 atau kuadran 1, rekan-rekan? Ya, kalau kuadran 2 ini tidak dilakukan, maka akan berubah jadi kuadran 1 menjadi penting dan mendesak. Kuadran 2 penting dan tidak mendesak. Contohnya, tukang kayu yang mengasah kapaknya. Ya, menggunakan waktunya untuk mengasah kapak ketika dipakai untuk menebang kayu bisa lebih cepat dan hasilnya lebih bagus. Kuadran 2 adalah tentang persiapan, tentang menjaga sesuatu, tentang improvement, atau segala sesuatu yang sifatnya pencegahan. Sebagai contoh, mahasiswa yang mempelajari materi sebelum dibahas oleh dosen. Besok ada mata kuliah, bahas bab 3, malam ini si mahasiswa ini sudah baca duluan. Sebelum kejadian sudah baca. Atau contoh lain, pekerja yang ikut training kepemimpinan meskipun belum menjabat sebagai pimpinan. Jadi justru dia mempersiapkan diri supaya ketika peluang datang dia bisa ambil peluangnya. Artinya kuadran 2 tidak mendesak, penting dilakukan ya. Contoh kegiatan kuadran 2, sesuatu yang penting tapi tidak harus sekarang, tidak mendesak, ya tadi ya persiapan meeting, perencanaan, pengembangan diri, ikut training, baca buku, ikut seminar, ngobrol sama mentor, coaching, bangun relasi ya, datang ke rumah orang-orang yang kita anggap penting, ngobrol dengan mereka, menghabiskan waktu bersama mereka, membangun relationship ya, datang ke kondangan ya, sedang ada hajatan segala macam, itu proses bangun relationship. Pengembangan proses, meeting dengan tim, problem solving, improvement, jaga kesehatan, olahraga, ngatur pola makan dan seterusnya ya. Ini adalah hal-hal yang bisa Anda lakukan di kuadran 2. Ya, dan Anda harus menjadwalkan ini semua supaya bisa dilakukan. Karena kalau tidak dijadwalkan, biasanya ditunda dan tidak dilakukan. Ujung-ujungnya menjadi krisis. Apakah kita punya waktu untuk melakukannya? Tentu saja. Ya. Ada satu buku yang bagus banget dari Robert Pagliarini, ya, judulnya The Other 8 Hours. Konsep dari buku ini adalah ternyata ada waktu-waktu luang yang kalau kita bisa maksimalkan, itu bisa mengubah kehidupan kita.
Ya, setiap orang punya 24 jam sehari. 24 ini 8 jam biasanya untuk kerja. 8 jam sisanya yaitu untuk istirahat. Pertanyaannya, 8 jam yang lain itu untuk apa? Ya, artinya banyak waktu luang di situ, banyak waktu yang nggak kepakai. Nah, bagaimana kita menggunakan 8 jam terakhir ini menentukan seperti apa hidup kita nantinya. Apakah tetap sama atau berubah. Ya, artinya Anda bisa menggunakan 8 jam ini ya untuk kuadran 2 Anda, untuk sesuatu yang penting, sifatnya improvement. Misalnya membangun relationship ya, network ke atas, network ke orang-orang penting. Yang kedua, upgrade diri Anda supaya bisa ada perubahan. Dan yang ketiga, melakukan passion kita. Ini yang bisa kita lakukan di other 8 hours. Ya, jadi jangan gunakan di other 8 hours Anda untuk sesuatu yang sifatnya tadi tidak penting, tidak mendesak, main game, nongkrong, ngobrol, buang-buang waktu dan sebagainya. Ya, gunakan waktu-waktu luang Anda untuk melakukan kegiatan di kuadran 2. Ya, sekarang kita perlu jadwalkan kegiatan di kuadran 2. Lihat kembali ke sasaran Anda yang tadi yang pertama ya. Di nomor 1 miliki tujuan yang jelas, perjelas tujuan. Anda lihat kembali sasarannya, 3 sampai 6 bulan itu mau ngapain ya, pilih satu. Kemudian tuliskan 3 aktivitas kuadran 2 yang mendukung pencapaian goals itu. Misalnya mau cepat lulus berarti harus dilakukan, bisa jadi meskipun ini ada masih di tingkat 2, Anda bisa mulai mencari judul-judul skripsi. Ya, membangun relasi dengan potensial dosen yang akan menjadi pembimbing Anda. Atau misalnya Anda tahu biasanya tiap bulan tertentu ada membuka peluang promosi, Anda persiapan dan seterusnya. Tuliskan 3 aktivitas kuadran yang dua yang mendukung pencapaian goal itu. Ya, ini nanti saja ya Anda tuliskan. Kalau sudah Anda lihat jadwal Anda, ya ini jadwal harian kita, schedule kita, kita masukkan dulu ke situ aktivitas yang memang penting. Misalnya planning, report, meeting team, melatih CC ya atau ikut online training. Anda harus masukin dulu hal-hal penting ini, namanya block time ya. Misalkan planning di hari Jumat jam 3 sampai jam 5. Harus ini, oke, planning sudah masuk. Kemudian report. Report di mana ya? Oke, report di hari Senin. Anda checklist. Ini aktivitas yang penting ya. Meeting tim. Di Senin sesudah reporting. Sudah train, melatih CC di Selasa. Ikut training online di Rabu sore. Kalau hal-hal yang super penting ini, yang tadi saya bilang di kuadran 2 ini, atau mungkin kuadran 1 yang penting-penting, ini sudah diblok, artinya hal-hal yang prioritas sudah dijadwalkan. Masih ada waktu kosong di sini. Nah, aktivitas yang lain Anda bisa nanti taruh di situ. Kalau ada orang ngajak ketemuan, kalau ada teman ajak menjenguk yang lain, Anda bisa masukkan di situ. Ya, karena di situ waktunya masih kosong. Oke, tadi sudah lihat kembali sasaran, tuliskan 3 aktivitas, sekarang jadwalkan kegiatan tersebut ya. Jadi Anda nanti tinggal menjadwalkan kegiatannya. Misalkan mau mencari ide untuk skripsi, kapan tuh dijadwalkan? Mau lihat cari-cari dosen, kapan tuh? Mau persiapan ikut training kepemimpinan, kapan tuh dijadwalkan? Mau brainstorming supaya improve, ketemu proses coaching, kapan tuh? Harus dijadwalkan. Baik ya, sekarang kita coba bantu, sebut saja namanya Mawar. Mawar adalah mahasiswa semester 5 dan saat ini Mawar bekerja part-time sebagai guru les. Semester 5 part-time sebagai guru les. Ya, Anda tahu kadang-kadang kalau part-time itu waktunya banyak habis di sana. Mawar ingin kuliahnya bisa selesai tepat waktu di tahun keempat. Nah, rekan-rekan, silakan nanti Anda kasih komen ya, aktivitas kuadran 2 apa saja yang sebaiknya dilakukan Mawar. Tujuannya sudah jelas, selesai pada waktunya. Ya, sekarang sudah setahun ketiga ya, semester 5. Aktivitas kuadran 2 apa saja yang sebaiknya dilakukan Mawar supaya bisa selesai tepat waktu. Ya, silahkan isi di kolom yang sudah disediakan atau di link yang sudah disediakan.